Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain gorden. Dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh perantara kita, Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-86 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Kematian dan Penguburan Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Markus 15 ayat 33 sampai 47. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada jam 12 siang, tiba-tiba semua daerah itu gelap dan berlangsung sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3, Yesus berteriak dengan suara yang keras, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar dan mereka berkata, "Dengar, dia memanggil Nabi Elia." Sesudah itu seseorang lari untuk mengambil sepotong spons dan menaruhnya di ujung sebatang bulu. Lalu dia mencelupkan spons itu ke dalam air anggur yang asam dan memberikannya kepada Yesus supaya dia minum. Sambil melakukan hal itu dia berkata, "Mari kita tunggu dan lihat apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia dari salib ini." Lalu Yesus berteriak dan mati. Waktu Yesus mati, gorden yang selalu tergantung di pintu ruang kudus di dalam rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah menjadi 2 bagian. Waktu komandan kompi yang berdiri di situ melihat apa yang terjadi pada Yesus saat dia mati, dia langsung berkata, "Benar-benar orang ini adalah anak Allah." Di situ juga ada perempuan-perempuan berdiri dan melihat dari jauh. Mereka adalah Salome, Maria yang berasal dari kampung Magdala, dan Maria ibu dari Yoses dan Yakobus muda, yaitu adik-adiknya Yesus. Mereka adalah perempuan-perempuan yang biasa ikut dan melayani Yesus waktu dia masih berada di daerah Galilea. Di situ juga ada banyak perempuan yang lain yang sudah ikut dengan rombongan Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Pada waktu itu hari sudah mulai malam dan orang Yahudi harus menyelesaikan segala persiapan mereka untuk hari Sabat. Karena itu Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus supaya dia mengizinkan mayat Yesus bisa segera diturunkan dan dikuburkan. Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea. Dia juga salah satu anggota terhormat Mahkamah Agama Yahudi. Dia juga rindu sekali saatnya Allah mulai memerintah dunia ini sebagai raja. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus mati sebelum malam. Lalu dia menyuruh komandan kompi yang melaksanakan penyaliban hari itu datang untuk menanyakan kalau Yesus benar-benar sudah mati. Sesudah Pilatus mendengar laporan komandan itu bahwa Yesus sudah mati, dia memberi izin kepada Yusuf untuk membawa mayat Yesus. Lalu Yusuf membeli kain putih untuk membungkus mayatnya. Sesudah Yusuf
Dan beberapa orang lain menurunkan mayatnya dari salib. Mereka membungkusnya dengan kain itu, lalu membawa dan menaruh mayatnya di dalam kuburan yang digali seperti gua di dalam bukit batu. Sesudah itu, pintu kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai tutupnya. Waktu mereka mengurus mayat Yesus, kedua ibu yang bernama Maria itu ada di situ dan melihat tempat di mana mereka menaruh mayatnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-47. Sahabat Biblika yang terkasih, setelah mengalami siksaan dan ejekan malam dan pagi, Yesus kemudian disalibkan. Selama 6 jam saat dia tergantung di kayu salib, ejekan terus berlanjut. Kini kita tiba dalam pelajaran kita tentang Injil Markus sampai saatnya Yesus mengalami kematian dan penguburan. Mari kita gunakan waktu ini untuk merenungkan detail dari peristiwa itu, dimulai dengan hal yang pertama, kematian Yesus. Pertama-tama di dalam saat-saat ataupun momen peristiwa kematian Yesus, ada momen kegelapan yang berlangsung dari jam ke-6 atau jam 12 siang hingga jam ke-9 atau jam 3 sore. Markus 15 ayat 33. Signifikansinya apa peristiwa ini? Beberapa kemungkinan bisa menjadi signifikansinya ataupun kepentingannya bahwa kegelapan itu meliputi seluruh daerah itu. Yang pertama, bahwa alam semesta ikut berduka cita. Yang kedua, sebuah tanda penghakiman. Yang ketiga, sebuah tabir yang menutupi rasa malu dari penyaliban. Seruan penderitaan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah ungkapan kesedihan dari Mazmur 22 ayat 1 yang kita tahu sebagai Mazmur Mesianis yang memuat tulisan, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Ada kemungkinan bahwa mengutip ayat pertama dari Mazmur ini merujuk untuk seluruh Mazmur. Mazmur 22 kita tahu adalah Mazmur Mesianis, yakni berisi segala hal ataupun yang berkaitan dengan nubuatan tentang Mesianis ataupun Yesus Juru Selamat. Mazmur 22 dimulai dengan keputusasaan yang pahit sekali, tetapi diakhiri dengan keyakinan yang tertinggi. Penafsiran ini tidak menyangkal penderitaan nyata yang dialami oleh Yesus, tetapi memahami jeritannya sebagai ekspresi kepercayaan bahwa Allah akan campur tangan dan akhirnya membela dia. Ada ejekan dan simpati. Ejekan yang terlihat sebelumnya terus berlanjut. Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar mereka berkata, "Dengar, dia memanggil Elia." Markus 15 ayat 35. Namun seseorang menawarkan sikap simpati, yakni dengan menghunjukkan spons penuh anggur asam. Sesudah itu seseorang lari untuk mengambil sepotong spons dan menaruhnya di ujung sebuah bulu, lalu dia mencelupkan spons itu ke dalam air anggur yang asam dan memberikannya kepada Yesus supaya dia minum. Sambil melakukan hal itu dia berkata, "Mari kita tunggu dan lihat apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia dari salib ini." Kematian. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. "Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku." Ini adalah catatan dari Lukas 23 ayat 46. Dia menyerahkan nyawanya, menyiratkan kematiannya dengan sukarela. Beberapa orang menyimpulkan dia meninggal karena hatinya pecah. Yang lain mengatakan karena dehidrasi dan kehilangan darah. Kita lihat hal yang berikutnya tentang tirai bait Allah.
Tabir tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Ini adalah tabir atau gorden yang memisahkan ruang yang maha kudus dan tempat kudus. Hal ini menyiratkan akhir dari perjanjian lama dan permulaan dari perjanjian baru. Seperti yang ditulis di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Karena itulah saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus di surga tanpa rasa takut. Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain gorden. Dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh perantara kita Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup. Kepala pasukan ini bertanggung jawab di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Dia mengamati dari awal penyaliban sampai Yesus meninggal dunia. Dia mengamati bagaimana Yesus mati, lalu dia melihat banyak sekali mukjizat yang menyertai kematian Yesus. Akhirnya komandan kompi ini ataupun kepala pasukan ini mengaku beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Waktu komandan kompi yang berdiri di situ melihat apa yang terjadi pada Yesus saat dia mati, dia langsung berkata, benar-benar orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 39. Para perempuan, di situ juga ada perempuan-perempuan berdiri dan melihat dari jauh. Mereka adalah Salome, Maria yang berasal dari kampung Magdala, dan Maria ibu dari Yoses dan Yakobus muda, yaitu adik-adiknya Yesus. Mereka adalah perempuan-perempuan yang biasa ikut dan melayani Yesus waktu dia masih berada di daerah Galilea. Di situ juga ada banyak perempuan yang lain yang sudah ikut dengan rombongan Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Markus 15 ayat 40 hingga ayat yang ke-41. Maria Magdalena adalah orang yang pernah Yesus sembuhkan dari rasukan 7 setan. Sedangkan Maria ataupun istri Klopas, ibu Yakobus muda dan Yoses. Lalu ada Salome, ibu dari putra Zebedius, yakni Yakobus dan Yohanes. Banyak perempuan lainnya termasuk Maria, ibu Yesus. Perempuan yang telah mengikuti Yesus ketika Yesus masih melayani di Galilea, datang bersama dengan Yesus ke Yerusalem waktu Yesus bersama murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Yesus sekarang sudah mati, tubuhnya hancur karena tergantung di kayu salib. Kita lanjutkan mempelajari catatan bagi kita di dalam Injil Markus. Bagian yang kedua adalah penguburan Yesus. Waktu pemakaman, ketika malam telah tiba, kemungkinan hari masih sore, yakni Markus 15 ayat 42. Hari persiapan yaitu hari sebelum Sabat, yaitu Jumat, Markus 15 ayat 42. Permintaan mayat dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea, yakni kota Rama, kota Samuel. Dia adalah salah seorang dari anggota dewan terkemuka, yakni Dewan Sanhedrin, seorang Farisi yang sedang menunggu kerajaan Allah, seorang yang kaya raya, seorang murid Yesus, tetapi diam-diam karena takut kepada orang Yahudi. Keterangan ini bisa dibaca di dalam Matius 27 ayat 57, Yohanes 19 ayat 38. Bersama dengan Nikodemus, Yohanes 19 ayat 38. Nikodemus adalah seorang penguasa orang Yahudi yang datang kepada Yesus pada malam hari. Dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 ada percakapan Yesus waktu itu. Yesus mengajar kepada Nikodemus, barang siapa yang ingin melihat ataupun masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dia juga adalah seorang anggota Dewan Sanhedrin, orang yang membawa campuran mur dan gaharu
kira-kira 100 pon yang setara dengan 50 kilogram untuk merempahi mayat Yesus. Konfirmasi dan pemberitahuan untuk meyakinkan Pilatus bahwa Yesus telah mati. Ini dikonfirmasi oleh perwira ketika mayat itu diturunkan dari kayu salib. Peristiwa penguburan, tubuhnya dibungkus dengan kain lenan halus, diletakkan di makam baru yang dipahat dari batu, terletak di taman, menurut keterangan Yohanes 19 ayat 40-42. Sebuah batu digulingkan ke pintu kubur. Para perempuan, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, mengamati di mana dia dibaringkan. Mereka pergi menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi, lalu beristirahat pada hari Sabat. Lukas 23 ayat 55-56. Kesimpulan, jadi Yesus anak Allah telah memberikan nyawanya untuk dosa-dosa kita dan dikuburkan. Tetapi ceritanya belum berakhir. Dalam pelajaran berikutnya esok hari, kita akan membaca tentang kebangkitannya yang luar biasa dari kematian. Sampai saat ini, ingatlah apa yang harus kita pelajari dari kematian Yesus ini. Dalam pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dialah Raja dan pahlawan iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadanya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk dia di kemudian hari. Sekarang dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping tahta Allah. Karena itu biarlah kita selalu merenungkan teladan Yesus yang berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiaya dia dengan sangat kejam. Kalau kita meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya teladan dari Yesus lahir, melayani, sampai kematian itu boleh menjadi contoh yang saleh bagi kita ketika pada hari ini kita menjadi murid-murid Yesus. Kita tidak kedapatan bercacat celah karena sebagaimana Yesus menggunakan setiap waktu hidupnya untuk bersaksi, kiranya kita juga dapat menjadi saksi Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah mati dan akan bangkit dan telah bangkit itu menyertai kita sekalian dan memberkati kita. Shalom.